Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zara Komaria. Di video kali ini, di layanan kali ini, saya akan membahas tentang peran kecerdasan. Oke, setiap orang memiliki kecerdasan atau intelijensi. Tidak ada orang yang bodoh. Ingat, sekali lagi tidak ada orang bodoh. Bodoh dalam arti setiap orang punya kecerdasan menonjol satu atau dua jenis dan siap untuk berprestasi berdasarkan pendapat Dr. Goleman. Ya, dan Dr. Goleman maksudnya menyatakan bahwa 20% kecerdasan IQ memberikan sumbangan kontribusi di dalam kesuksesan, sedangkan yang 80% itu merupakan bagian dari pendukung lainnya, yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Dan jadi kecerdasan emosional itu cenderung lebih banyak mendapatkan 80% yang ada di otak kalian. Jadi 20%-nya IQ, 80%-nya EQ, emotional quotient, dan merupakan hal yang paling berharga di tiap diri manusia. Oke, kita bahas ya. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Kalian bisa lihat ya di sini. Ya, oke. Di sini ada IQ, SQ atau EQ dan EQ maksudnya. IQ itu intelijensi, kemampuan berpikir kalian, sedangkan SQ spiritual intelijensi atau quotient, dalam arti pemahaman, dan EQ emosional, lebih ke perasaan ya, kemampuan berperasaan. Jadi 80% dipengaruhi otak kita oleh EQ. Oke, kita bahas tentang IQ terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada skor IQ ya, kalian bisa baca sendiri ya, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Oke, di sini IQ menurut Garden menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa, kedua kecerdasan matematik atau logis, dalam arti cerdas dalam angka, perhitungan, numbering. Dan ketiga kecerdasan spasial, cerdas dalam gambar. Keempat ada kecerdasan kinestetik atau jasmani, cerdas tubuh ya, yang suka olahraga ya. Dan yang kelima kecerdasan musikal, kecerdasan dalam nada suara, dia pintar menyanyi dan pintar mengolah suara. Oke, keenam kecerdasan interpersonal atau cerdas diri. Yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, cerdas bergaul, maksudnya memiliki kecerdasan dalam dunia sosial. Kedelapan atau terakhir kecerdasan naturalis, cerdas alam. Oke. Selanjutnya kita ngebahas tentang EQ ya. EQ di sini bisa kalian lihat gambarnya di atas ya, ada self reliance, relationship skill, assertiveness, empathy, self confidence, optimism, flexibility, self awareness ya. Di sini di EQ ada beberapa poin yang diperhatikan dalam EQ. Yang pertama kesadaran diri, kesadaran emosi diri, menilai pribadi dan percaya diri. Yang di atas ya, self reliance. Pengaturan diri, pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga motivasi, dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis ya. Di sini ada ya sesuai gambarnya. Oke, yang keempat ada empati, memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, membantu seseorang berkembang lebih baik lagi, menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Oke, yang kelima keterampilan sosial, di sini ada ya. Pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator, dan perubahan manajemen konflik, keakraban, kerjasama, dan kerjasama tim. Itu dalam poin-poin yang terdapat di EQ ya. Sekarang kita ngebahas tentang EQ ya, adversity quotient. Ini yang jarang sekali orang tahu tentang EQ, adversity, pertahanan diri ya. Menurut Paul Gessold, penemu teori EQ, berdasarkan penelitian ada tingkatan EQ pada manusia, yaitu yang pertama tingkat quitters, orang-orang yang berhenti, dalam arti orang-orang yang pesimis. Kedua tingkat campers, orang-orang yang berkemah. Dan yang ketiga
tingkat climbers, orang-orang yang mendaki. Ya, dalam arti gini ya, tingkat quitters itu orang-orang yang sudah tidak mau berusaha lagi dalam menggapai suatu tujuan. Sedangkan tingkat campers, dia sudah menetap, sudah berada di zona nyamannya dia. Yang ketiga, tingkat climbers, orang yang tidak mau patah semangat untuk mencapai titik akhir. Ya, sini ada lagi nih, ternyata ada Ceki. Ceki apa, Bu? Kreativitas, question. Oke, di sini menurut Guilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. 1, kelancaran atau kefasihan, kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan. Yang ketiga, keaslian. Yang keempat, penguraian. Yang kelima, perumusan kembali. Oke, di sini creativity berarti mampu berpikir kreatif ya, tidak stagnan. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ya. Oke, ini ada yang ketinggalan dari Ibu. Oke, satu lagi yaitu spiritual question. Di sini spiritual adalah inti dari pusat diri kalian sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran. Ya, bahwa SQ merupakan kecerdasan digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa ternyata. Ya, kemampuan diri untuk memperoleh kenyamanan terhadap apa yang sudah dianut sebelumnya, atau misalnya sudah kepercayaan, intinya ya, lebih berhubungan dengan keagamaan. Di sini ciri-cirinya: 1, memiliki prinsip dan visi yang kuat terhadap apa yang sudah dianutnya. 2, mampu melihat kesatuan dan keanekaragaman, ya, tidak ada rasisme. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat, mampu mengelola bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Oke, bagaimana sih cara melatih jenis-jenis kecerdasan yang kita miliki? Yang pertama, kita cara melatih IQ kita ya. Belajar dengan cara benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, menghafal dengan rutin. Kalau tidak bisa, tanya teman dan guru kalian. Jadi jangan berdiam diri. Kemudian coba sendiri sampai mana kalian sudah bisanya. Yang kedua, cara melatih EQ, emotional question. Belajar yang tekun, mulai dari yang mudah dulu, terus bertahap kepada hal-hal yang sulit yang tidak bisa kalian capai. Dan intinya jangan cepat menyerah dan selalu sabar terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas kalian. Yang ketiga, creativity question. Dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus dan mulai lagi dari awal lebih baik lagi. Oke, yang keempat, adversity question. Dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan, harus selalu memiliki sikap dan kepikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi. Jadi jangan pesimis ya. Kelima, spiritual question. Selalu berdoa sebelum melakukan segala hal atau aktivitas yang kalian lakukan di kehidupan kalian ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the day. Salam konseling.